Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Waalaikumsalam. mata kuliah Project Management Project dengan Management. saya Atik Lucia dan Pak Manda. Manda Rahmat Hussein Lubis. Ya. Oke, kita masuk ke pertemuan minggu ke-5. Nah, di sini teman-teman akan kita membahas tentang Kanban. Kalau minggu lalu kan kita membahas tentang Agile. Nah, kelebihan kekurangannya dan kapan sih kita pakai Agile gitu. Nah, terus apa hubungannya dengan Kanban nih Pak? Hubungannya dengan Kanban? Oke, langsung aja Bu Ati ya. Jadi kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang Agile. Sebelumnya lagi kita membahas tentang Waterfall, yang mana Agile dan Waterfall itu adalah sebuah mindset dalam project atau proyek ataupun metodologi. Nah, jadi kalau kita punya sebuah metodologi, cara mencapainya supaya kita dapat menyelesaikan project itu, kita punya metode. Salah satu metodenya itu ya metode Kanban. Nah, ada metode lain selain Kanban. Ada juga Scrum dan XP, tapi akan kita bahas setelah pertemuan yang ini. Hari ini atau pertemuan kali ini kita bahas tentang Kanbannya dulu. Oke, jadi di pertemuan kali ini kami akan membahas tentang pengenalan Kanban, sejarah Kanban, definisi Kanban, prinsip inti Kanban, kemudian praktik dalam Kanban, sisi baik penggunaan Kanban, dan terakhir mengenal Kanban board itu seperti apa. Oke, langsung dari sejarahnya. Jadi Kanban ini pertama kali ditemukan oleh seseorang yang bekerja di Toyota tahun 1940-an. Itu bahkan Indonesia belum merdeka ya. Indonesia merdeka 1945. Berarti Kanban sudah ditemukan sebelum terjadinya Hiroshima dan Nagasaki, itu ada bom atom. Jadi Toyota sudah menemukan praktek kerja Kanban ini di tahun 1940-an. Jadi mereka menemukan Kanban ini, kan kita tahu Toyota itu produksi mobil ya, otomotif ya. Dan kita tahu juga yang namanya produksi otomotif itu ribetnya. Kita nggak hanya berpikir tentang nempelin ban ke dalam bodi mobil, kemudian dicat, kemudian kasih kursi, nggak cuman itu kan. Tapi tentunya pertama kita harus berpikir tentang bagaimana membuat kerangka mobilnya, bagaimana menempelkan mesinnya, kapan saat yang tepat menempelkan mesinnya, kapan saat yang tepat menempelkan kursinya, menempelkan wipernya, membuat kacanya, kemudian menempelkan kacanya. Itu kan ribet banget ya. Nah, itulah tercipta ide Kanban. Jadi dibikin tahapan-tahapannya. Oh, nanti kalau habis bikin habis merangkai bodinya, geser ke bagian perangkaian penempelan bodi terhadap joknya atau kursinya, atau penempelan mesin terhadap bodinya gitu. Nah, itu kan ada proses tahap demi tahap, itu namanya Kanban. Nah, itu dipakai oleh Toyota pertama kali. Nah, seiring berjalannya waktu, Kanban itu sekarang semakin ngetrend digunakan dalam proses pembuatan software development atau aplikasi yang kita dengar sekarang, ataupun website gitu. Kenapa? Karena membuat website, membuat aplikasi itu juga kompleks. Sehingga kita butuh yang namanya Kanban. Kita harus tahu batasan-batasan setiap pembuatan atau setiap prosesnya. Oke, jadi itu sejarah Kanban. Di tahun 1940-an ditemukan di Toyota. Kemudian di abad 21 diadaptasi oleh David Anderson, sehingga sekarang metode Kanban banyak sekali digunakan di dalam proses software development. Dan Kanban juga itu dikenal sebagai visual management. Visual management itu maksudnya kita bisa melihat, oh ternyata prosesnya sekarang lagi tahapan ini loh. Oh sekarang tahapan ini loh. Oh sekarang udah selesai loh gitu. Itu visual management. Kita bisa melihat di mana prosesnya. Kemudian masuk ke prinsip inti Kanban. Jadi prinsip yang pertama, mulailah dengan apa yang Anda lakukan sekarang. Kamu mau lakukan apa? Mulai aja, catat dalam papan Kanban itu. Misalnya, saya ambil contoh kalau kita keseharian mahasiswa aja ya. Saya punya target nih sebagai mahasiswa, mau mendapatkan nilai A misalnya, nilai A di mata kuliah Project Management. Nah, apa aja yang perlu dilakukan? Kita harus catat dulu nih, untuk dapat nilai A, saya harus ngapain ya? Oh, pertama saya harus beli buku Project Management misalnya satu. Kemudian yang kedua, saya harus melihat video podcast STI Surakarta tentang Project Management. Kemudian yang ketiga,
selalu membaca artikel-artikel yang terkait dengan project management. Itu kita list dulu to-do listnya, sesuatu yang mau kita lakukan. Kemudian kalau kita sudah beli buku project management, kemudian kita geser dia ke bagian yang sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan, sudah dibaca belum? Atau nanti ada kita geser lagi ke bagian yang sudah dibaca. Kita geser lagi ke bagian yang sudah selesai dibaca gitu. Nah, itu contoh dari Kanban. Kemudian prinsip kedua, setuju untuk mengejar incremental atau perubahan evolusioner. Jadi incremental itu adalah sesuatu yang berulang juga. Jadi ketika ada perubahan gitu, ya kita nggak harus saklek misalnya beli buku project management. Oh ternyata bukunya nggak ada. Ya jangan saklek tetap pada beli buku, harus beli buku. Kita bisa mengganti yang lain seperti kita download e-book dari internet. Nah itu kita bisa alihkan kan dari membeli buku fisik, kita beralih ke beli e-book dari internet atau e-book learning gitu ya misalnya. Itu contoh dari perubahan evolusioner. Nah itu prinsip yang kedua. Kemudian masuk ke prinsip yang ketiga, hormati proses saat ini, peran dan tanggung jawab. Jadi kan masing-masing, misalnya kalau di perusahaan kayak Toyota itu dia punya prosesnya masing-masing, punya perannya masing-masing. Nah itu setiap orang harus selain menghormati, harus menunggu. Jadi misalnya saya di bagian mesin nih, mengerjakan technical mesinnya. Mobil itu nggak akan bisa naik ke tahap selanjutnya kalau mesin belum ditempel ke dalam bodinya ya kan gitu. Nah orang yang bagian body ini ya harus tetap menghormati proses yang di mesin itu, harus ditunggu sampai mesin ini selesai gitu, baru nanti bisa berjalan lagi proses berikutnya. Jadi jangan sampai proses yang harusnya selesai, harusnya digunakan, wajib digunakan, tapi nggak kita pakai, itu nanti malah akan jadi nggak jadi selesai produknya gitu, nggak selesai projectnya. Itu prinsip ketiga. Kemudian yang prinsip keempat, mendorong tindakan kepemimpinan di semua tingkat. Nah, jadi selain untuk kepemimpinan diri sendiri seperti yang sudah dijelaskan di Agile kemarin, kita kan harus mampu memimpin diri sendiri kan, harus self-organizing. Kita juga harus memimpin semua tingkat. Jadi maksudnya memimpin semua tingkat itu bukan berarti kita harus mengatur semuanya, tetapi kita harus mampu melihat, proses yang satunya lagi sudah sampai mana gitu. Kita harus mampu menghargainya. Ini lebih kepada menghargai daripada mengatur gitu. Nah itu prinsip yang keempat dari Kanban. Oke, berikutnya masuk ke praktiknya. Praktik yang pertama kita memvisualisasikan workflow. Nah kita biasanya bersama tim itu kita tentukan dulu alat apa yang mau kita gunakan. Bisa pakai board biasa, warna putih biasanya kayak papan-papan tulis gitu, whiteboard. Itu bisa whiteboard. Atau kita mau menggunakan software, bisa juga. Ada software yang gratis, ada software yang berbayar untuk Kanban. Atau untuk cuman pakai PowerPoint pun sebetulnya bisa. Itu kita desain menyerupai Kanban board. Kemudian yang kedua, membatasi work in progress. Jadi misalnya setiap progress itu kan biasanya tuh kalau nggak dibatasin jadi kepanjangan ke bawah dia. Nah itu harus dibatasi, itu namanya WIP, work in progress. Jadi misalnya proses katakanlah misalnya di kedai kopi ya, ada yang namanya proses antrian awal, kemudian yang kedua ada namanya transaksi di kasir. Kemudian proses berikutnya yaitu pembuatan kopi, baru di deliver ke si konsumennya. Nah kalau misalnya di proses pembuatan kopi itu kita tumpuk, maka si pembuat kopinya bingung, ya kan? Makanya itu perlu dikasih WIP. Ada 3 batasan. Jangan dulu dikasih dikasih menu, disuruh buat menu kalau dia belum menyelesaikan 3 minuman gitu. Karena kalau misalnya lebih dari 3 nanti dia bisa bingung si pembuat kopinya itu. Nah itu WIP, harus kita kasih batasan dari setiap masing-masing prosesnya, progresnya. Kemudian yang ketiga, memperjelas kebutuhan dan aturan. Jadi ini tim harus memahami lebih detail dan eksplisit mengenai produk yang akan dibuat. Kebutuhannya apa sih? Jadi kalau mau bikin sebuah aplikasi seperti Gojek itu yang dibutuhkan itu apa aja, itu harus jelas. Kemudian aturannya dalam membuat aplikasi itu apa aja, itu harus benar-benar diperhatikan gitu. Kemudian yang keempat, mengelola dan mengukur workflow-nya. Tasnya itu pasti setiap kita mau membuat
sebuah project itu punya task yang sangat banyak. Nah itu harus benar-benar kita detailkan. Jangan sampai ada task atau tugas yang harus diselesaikan. Itu sebetulnya bisa dibagi menjadi 2 atau 3 tugas. Jadinya kan kalau misalnya satu orang mengerjakan tugas tersebut akan kerepotan terlalu banyak. Makanya kita perlu membreakdown task dengan lebih jelas dan lebih detail lagi di situ. Kemudian kita jangan lupa untuk menentukan PIC-nya siapa atau penanggung jawab dari setiap masing-masing prosesnya itu. Kemudian kita tentukan waktu pengerjaannya berapa lama dan memastikan itu runtut ya. Jadi kalau bikin proses sebuah pembuatan aplikasi, produk ataupun project itu harus runtut, urut dia. Berurutan. Dan terakhir memastikan kualitas pengerjaan proyek itu optimal. Kemudian praktik yang terakhir adalah menggunakan metode saintifik sebagai optimasi. Jadi maksud dari saintifik ini tentunya ada proses matematikanya di situ untuk optimasi produk yang mau kita buat bagus atau tidaknya. Di situ ada unsur-unsur statistiknya di situ. Oke, itu jadi 5 praktik Kanban. Lalu sisi baik dari Kanban, semua orang di halaman yang sama. Maksudnya apa? Ini ada papan, ya. Saya kalau misalnya mau kerja, itu ada tugas saya kelihatan, penanggung jawabnya adalah saya. Di bawah saya ada Bu Ati, penanggung jawab Bu Ati. Di bawahnya lagi mungkin ada orang lain gitu ya. Nah, saya bisa ngelihat nih kerjaan Bu Ati udah sampai mana gitu di papan itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan semua orang di halaman yang sama. Oh, mungkin orang yang lain bisa ngelihat juga kerjaan saya sudah sampai yang mana. Nah, manfaatnya nanti akan bisa di-push. Jadi ketika ada orang yang terhambat, kita tanya, hambatannya apa? Kemudian kira-kira kenapa kok terhambat? Nah itu tujuannya ada papan Kanban dan sisi baik dari Kanban bisa kelihatan. Nah itu maksud yang kedua, Kanban mengungkapkan hambatan dalam alur kerja Anda kan. Jadi kita bisa kelihatan tuh teman kita kalau yang lagi yang terhambat prosesnya, kok ini yang teman-teman lainnya sudah sampai proses review, kok dia masih proses planning aja, perencanaan terus ya gitu. Kemudian yang berikutnya, Kanban menghadirkan fleksibilitas. Ya ini karena masuk dalam agile, metodologi agile. Jadi ya mau nggak mau ya tetap harus fleksibel ya kita dalam tim Kanbannya. Kemudian fokus pada menyelesaikan pekerjaan untuk meningkatkan kolaborasi. Jadi karena kita berada di papan yang sama, ketika kita melihat ada satu tim kita, teman kita terhambat proses kerjanya, selain kita tahu dia terhambat, kita juga bisa membantu. Nah itu jadi terjadi proses kolaborasi dalam tim. Dan terakhir tim menjadi lebih responsif karena adanya kolaborasi, jadi lebih responsif kan dia. Yang sebelumnya kalau misalnya nggak ada kolaborasi nih, ditunggu aja dia terhambat di proses perencanaan, lama akhirnya nggak respons kan akhirnya. Nah dengan adanya keterbukaan dalam proses Kanban ini, maka tim menjadi lebih responsif dia. Nah itu dari sisi baiknya si Kanban ini. Nah ini contoh dari Kanban board ya, teman-teman bisa lihat di warna yang biru itu pakai software Trello namanya. Nanti kita akan coba sama-sama menggunakan software Trello-nya. Tetapi elemen-elemen yang ada di Kanban board ini kita harus tahu dulu. Yang pertama ada card atau kartu. Itu yang bergeser-geser itu, yang dari itu yang diangkat kemudian diletakkan, itu namanya card. Card itu apa? Itu representasi visual dari tugas kita. Jadi setiap kartu itu berisi informasi tentang tugas, statusnya apa, seperti apa, tenggat waktunya, penerima tugasnya apa, kemudian deskripsinya apa. Nah itu adalah card. Kemudian ada yang namanya kolom. Kolom itu yang ke bawah kan. Misalnya kalau kita lihat di gambar itu ada yang namanya kolom to do, ada kolom doing, ada kolom done. Nah itu namanya kolom. Apa itu kolom? Itu adalah sesuatu proses. Jadi kita bisa melihat sekarang prosesnya lagi di to do. Kemudian kita juga bisa lihat sekarang prosesnya lagi doing. Kita bisa tahu jadi yang doing ini sekarang lagi tahapan A, tahapan B sama tahapan C gitu. Proses tugas-tugas A, misalnya saya mau lihat Bu Ati. Bu Ati lagi di proses doing nih, berarti dia lagi ngerjain sesuatu gitu. Pas saya lihat ternyata Bu Ati udah ada di done nih, berarti dia sudah menyelesaikan tugas dia. Nah itu kolom. Kemudian ada swim lanes, ini adalah jalur horizontal. Jadi teman-teman bisa lihat yang warna itu, ada yang warna oranye, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Itu namanya swim lanes. Itu menyesuaikan dengan dia itu bagian apa sih? Kan kalau misalnya di bagian, kalau kita membuat sebuah produk digital, itu ada yang namanya bagian desainnya, ada yang bagian pengembangnya, codingnya, kemudian ada yang bagian pemasarannya di situ. Itu kelihatan tuh ada warnanya. Yang bagian desain itu terbagi lagi, ada grafik desainnya,
ada desain websitenya, ada desain aplikasinya, itu beda-beda warnanya. Nah itu adalah swim lanes. Jadi mempermudah kita itu bagian apa sih gitu. Kemudian terakhir WIP. WIP itu adalah batasan masing-masing progresnya atau prosesnya. Nah ini contoh tadi yang saya sempat sampaikan, kalau di coffee shop ada antrian dulu, queue, kemudian kasir ke kasir, kemudian pembuatan kopi, deliver, kemudian done gitu. Nah jadi Kanban ini nggak melulu soal ini ya, produk Aplikasi. digital atau aplikasi atau website ataupun project yang besar, bahkan hanya sekedar di coffee shop pun bisa menggunakan Kanban. Nah berikutnya, hal penting lain dalam Kanban. Biasanya satu papan yang berisi itu setidaknya 3 kolom. Jadi papan Kanban itu paling enggak itu ada task to be done atau list-list yang mau dikerjakan, task in progress atau pekerjaan yang sedang dilakukan, yang sedang berjalan, dan terakhir complete task, pekerjaan yang sudah selesai. Minimal 3 itu. Selebihnya tinggal dikreasikan kebutuhan dari project masing-masing ya kan. Berikutnya kolom mewakili proses dari kegiatan yang dilakukan selama mengerjakan proyek. Jadi masing-masing kolom itu adalah representasi prosesnya. Lalu proses Kanban dapat dikembangkan atau didetailkan sesuai dengan keinginan dan kesepakatan tim. Terakhir, dalam metode Kanban tidak ada penentuan role secara baku dalam tim. Tim bebas untuk melakukan kustomisasi pekerjaan dan pelimpahan pekerjaan atas orang-orang dalam tim. Jadi kalau yang sebelumnya dia di bagian graphic design, dia nggak apa namanya, role-nya memang bagian graphic design, tapi dia mungkin bisa mengerjakan kerjaannya si UX design. UX design itu adalah orang-orang yang mengatur alur-alur tahapan-tahapan kalau kita misalnya mau order Gojek, misalnya ada tahapan-tahapannya, itu bisa dikerjakan sama si graphic design gitu. Nah sepertinya itu contohnya. Oke, itu tentang Kanban Ibu Ati, dan saya mengutip beberapa salah satu kalimat dari Winston Churchill, let our advanced worrying become advanced thinking and planning. Jadi biarkanlah apa namanya ya, advance itu adalah sesuatu yang sering kita ini ya, apa namanya, keahlian kita ya. Kita ini biasa ahli tentang worry, khawatir. Tapi kita nggak advance di thinking dan planning. Nah itu harus diubah, kata si Winston Churchill, dari khawatir ke sesuatu yang merencanakan dan juga berpikir. Oke, itu kira-kira Ibu Ati tentang Kanban hari ini. Oke, mungkin itu saja untuk materi pertemuan kelima tentang Kanban ini. Nah, nanti kita bisa diskusikan lagi di diskusinya kita Discord. Di Discord gitu, lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.